hari Minggu, adik-adik semua shalom. Ada sukacita hari ini? Pastinya harus tetap ada ya. Oke, bertemu lagi di minggu yang baru, usbu yang baru, dengan pembelajaran hari ini yang baru tentunya. Untuk itu kakek ini minta semua duduk tenang, lalu ketemu beribadahkan Tuhan. Sebelum ketemu mulai belajar, kakek ini minta ketemu semua menyanyi satu lagu. Mari kita menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, semua duduk tenang, lalu kata satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena di saat ini kami boleh ada dengan segala baik karena Tuhan Yesus punya berkenan. Kami di saat ini mau belajar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami, berilah roh ketenangan agar kami bisa dapat mendengar dan mengetahui semua kebenaran Tuhan Yesus di hari ini lewat live streaming yang sudah disediakan. Bapa, kami juga rindu untuk mendengar sabda kebenaran-Mu. Berfirmanlah bagi kami agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahami apa kata firman yang Engkau berikan. Haleluya. Amin. Oke, Katong punya pembacaan di hari ini terambil dari Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Yang sudah bisa buka kita boleh buka, yang belum bisa boleh dengar kakek ini baca ya. Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25 di bawah judul Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sekian jauh pembacaan kita di saat ini. Oke, yang mau mendengar kakek ini bercerita, semua duduk manis, lalu kakek ini akan mulai. Oke, tadi semua dengar kalau kakek ini baca tentang kelahiran Yesus Kristus. Berarti hari ini kakek ini mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kakek ini mau tanya dulu di sini siapa yang tahu dan masih ingat
Tuhan Yesus lahir tanggal berapa? Biasa katong merayakan Tuhan Yesus punya ulang tahun, katong biasa sebut dengan hari apa tuh? Ada yang tahu? Iya, katong sudah mau merayakan hari Natal, di mana itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal berapa sudah tuh? Tanggal 25 Desember. Adik-adik masih ingat gak sih? Biasanya tanggal 25 Desember semua mandi rapi, semua buka pintu, semua menyambut kedatangan Tuhan Yesus lewat tamu-tamu kecil yang selalu datang di waktu Natal itu. Semua masih ingat? Ya, itu adalah kelahiran Tuhan Yesus yang selalu katong rayakan bersama-sama. Dulu waktu Bapak Yesus dan Ibu Maria menjalin hubungan, ternyata tiba-tiba dikabarkan bahwa Ibu Maria sudah mengandung. Saat belum menikah lalu Ibu Maria sudah mengandung, pastinya Bapak Yusuf takut, sangat takut. Lalu Bapak Yusuf ini berpikir, Bapak Yusuf saya mau mencemarkan Ibu Maria punya nama, jangan sampai orang-orang cerita sasabarang, orang-orang bilang, "Hi, belum menikah lagi, su ada anak di perut." Bapak Yusuf takut orang-orang akan bilang seperti itu karena Bapak Yusuf juga terkenal sangat baik hati dan tidak pernah melakukan kejahatan. Lalu Bapak Yusuf berencana untuk meninggalkan Ibu Maria. Karena apa? Supaya jangan orang-orang berpikir aneh-aneh. Saat Bapak Yusuf merencanakan hal tersebut, malaikat Tuhan datang kepada Bapak Yusuf lewat mimpi. Adik-adik tahu pasti ibu malaikat dan bapak malaikat datang lalu bilang pada Bapak Yusuf, jangan takut untuk mengambil Ibu Maria, karena bayi yang ada di dalam Ibu Maria punya perut itu adalah dari Roh Kudus, dari surga. Saat bayi itu lahir, Bapak Yusuf harus menamakan dia Yesus. Bapak Yusuf harus menamakan dia Yesus. Tuhan Allah telah menyediakan berkat Tuhan lewat Ibu Maria punya perut yang di dalamnya ada Tuhan Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus yang akan menjadi seorang yang akan menyelamatkan umat manusia, katong semua. Ibu malaikat dan bapak malaikat bilang pada Bapak Yusuf. Saat Bapak Yusuf bangun, Bapak Yusuf kaget. Bapak Yusuf mengingat-ingat semua yang dikatakan ibu dan bapak malaikat dalam mimpi Bapak Yusuf. Lalu Bapak Yusuf sentakulai. Bapak Yusuf akhirnya mengambil Ibu Maria untuk menikahi supaya bisa melahirkan Tuhan Yesus. Kakek ini mau tanya dulu, siapa yang di sini mau jadi seperti Bapak Yusuf yang ketika mendengar suara Tuhan Yesus, ia mau melakukan semua yang diperintahkan Tuhan Yesus? Siapa? Saat adik-adik melakukan seperti itu, maka adik-adik akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik mendengar suara Tuhan Yesus. Biar itu mau lewat orang tua, lewat para guru, lewat kakak-kakak, lewat adik-adik, itu merupakan suara Tuhan Yesus. Ketika semua orang memberikan masukan, semua orang memberikan perintah, menyuruh adik-adik jangan berbuat ini, jangan berbuat itu semua adalah suara dari Tuhan Yesus. Saat dong mendengar suara Tuhan Yesus lewat mama, lewat papa, lewat oma, lewat opa, lewat om, tante, kakak, bahkan adik, semua yang baik yang dong berikan, semua yang baik yang dong katakan untuk adik-adik, adik-adik harus ikuti, karena itu semua adalah perintah dan suara dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Mungkin Tuhan Yesus mau mengatakan yang tidak baik, iya kan? Iya adik-adik, jadi kalau macam orang-orang atau mama dan papa tanya hari ini dong belajar tentang apa, siapa yang bisa bilang? Siapa yang bisa cerita kalau hari ini kakak ini cerita tentang apa? Kalau semua bisa cerita, semua hebat. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Oke, katong menyanyi satu lagu.
Karena ini katong sudah mau merayakan Natal, kakak ini usulkan katong semua menyanyi lagu Di Bethlehem Telah Lahir sesuai dengan katong punya firman dan pembelajaran di saat ini. 1, 2, 3. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, dialah Raja damai. Dengan malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Oke, ketika Raja dunia datang, katong bisa merayakan damai, katong bisa merasakan apa itu kedamaian. Katong punya Raja adalah Dia, Yesus Kristus. Oke adik-adik semua, sekian hari ini katong punya materi pembelajaran. Singkat saja, tapi kakak ini berharap adik-adik semua bisa mengetahui, bisa menyimak dengan baik cerita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Kakak ini minta semua duduk yang manis, lalu katong berdoa. Katong berdoa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu semua. Shalom.